LCD Ministry, saudara sekalian, bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Meskipun mungkin situasi kita sedang tidak baik, sedang tidak kondusif, tapi percayalah Allah Bapa yang kita sembah, Dia Allah yang selalu baik di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersatu sejenak dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan ucapan syukur kami. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih anugerah pertolongan-Mu sehingga kami boleh hadir sampai dengan hari ini. Bahkan kami boleh menikmati hari yang baru yang Mu-anugerahkan bagi kami. Saat pagi hari ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kami mohon tuntunan yang berasal daripada-Mu, dapat terang firman-Mu boleh menerangi langkah kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, masih dengan ayat yang sama tentang kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, masih dengan ayat yang sama yang berbicara tentang kasih Allah bagi kita, umat kesayangannya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Christmas is love and love in action. Sahabat LCD Ministry, saat ini kita sudah mengalami kasih sejati melalui kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia sudah lahir di hati kita. Dan tentunya ada sukacita, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Natal adalah bentuk kasih Allah bagi kita, bagi dunia ini. Natal adalah pemberian Allah. Natal adalah anugerah dalam kehidupan setiap orang percaya. Sekarang pertanyaannya, bagi kita yang sudah mengalami Natal dalam kehidupan kita, apakah kasih Natal itu akan kita alami terus-menerus di dalam kehidupan kita? Karena kasih Natal bukanlah perasaan sentimental. Ketika kita menghadapi atau merayakan Natal bukanlah tangisan, tetapi kita harus datang kepada Tuhan dengan satu ucapan, terima kasih Tuhan, kita boleh merayakan Natal tahun ini. Natal yang sedang kita rayakan, yang sedang kita peringati adalah action. Sahabat LCD Ministry, kalau saya dan saudara masih diberi kesempatan tahun ini untuk merayakan Natal bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama keluarga kita, bersama orang-orang di sekitar kita, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sebab belum tentu Natal tahun depan kita bisa merayakannya. Maka selagi diberikan kesempatan oleh Allah, marilah kita belajar memberi teladan bahwa Natal adalah kasih dalam bentuk tindakan. Christmas is love and love is action. Dan pertanyaannya kembali bagi kita yang diberikan kesempatan untuk menyambut bahkan merayakan Natal, apakah kita memang benar-benar sudah merayakan Natal, sudah mengasihi? Kasih adalah esensi dari Natal. Apa kasih itu? Kasih itu memaafkan. Yang sudah merayakan Natal pasti sudah ada Yesus di hati kita. Dan apakah ketika kita merayakan Natal kita sudah mampu memaafkan? Masih ingat doa Yesus di atas kayu salib untuk orang yang menyiksa Dia, untuk orang yang memakukan Dia? Doa Yesus seperti ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau betul kita sudah alami kasih Allah, waktu Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, maka pasti kita akan bisa melakukannya. Karena Natal adalah action. Kasih Natal, kasih Allah adalah kasih yang menjangkau umat manusia yang berdosa. Harusnya kita menyadari bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita hidup dalam kegelapan dosa, maka kita yang datang kepada Allah, tapi kita nggak mampu. Karena apa? Kita begitu berdosa. Namun melalui love is action, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia membagikan kasihnya yang tidak terbatas. Dan Dia ingin ketika kita merayakan hari Natal, kita bisa menikmati kasihnya. Dan kita bisa meneladani teladan
teladan yang diberikan Yesus melalui kedatangannya, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Sahabat LCD Ministry, coba hari ini ketika kita menyambut Natal dalam perenungan kita memasuki hari penuh sukacita, hari yang kita tunggu-tunggu, mari kita melakukan action atau tindakan. Mari kita mengampuni, mari kita memaafkan. Dan mari kita belajar hari ini untuk memunculkan nama orang-orang yang kita benci, nama orang-orang yang sudah menyakiti kita. Melalui doa kita, jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang dunia ini. Ketika orang menyebut nama seseorang kepada kita yang kita benci, malah kita sumpah-sumpahin mereka supaya mereka mengalami hal ini dan hal itu atau hal-hal yang buruk. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD, mari kita renungkan arti Natal, cinta yang Yesus berikan bagi kita. Dia berkata, kasihilah musuh dan berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Mungkin kita berpikir, waduh, sudah dianiaya, sudah diperlakukan tidak baik, sudah disakiti, tetapi kita masih disuruh untuk berdoa bagi mereka. Tapi kita harus tahu, teladan Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Sahabat yang saya ministry, ketika Yesus dipakukan di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Menurut tradisi, orang yang disalibkan itu harusnya dia teriak, harusnya dia memaki-maki orang yang menyalibkannya atau yang memakukannya. Tapi mari kita belajar dan perhatikan Yesus. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kalimat pertama dan kalimat terakhir yang dia katakan isinya adalah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus bukan memaki-maki, itulah love in action. Sahabat yang secara ministry, manusia dalam dosa sudah hancur. Tetapi hanya karena kita mengalami kasih Allah yang luar biasa, maka kita dimampukan untuk bisa mengasihi. Dan hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah, merespon setiap kasih Allah, setiap kebaikan Allah, yang merasa sudah ditebus, yang bisa mengampuni, yang sudah mengalami Natal dalam kehidupannya, bisa melakukan apa yang menjadi teladan Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab orang yang tidak mengasihi Allah tidak mungkin bisa mengasihi sesamanya. Dan itulah kenyataannya, itulah realitanya. Natal kali ini, siapa yang paling engkau benci? Maukah engkau berbagi kasih? Natal kali ini, apa yang Tuhan minta darimu ketika dia datang kepada saya dan saudara memberikan kado yang istimewa, yaitu keselamatan agar kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Harus ada pengampunan yang Allah berikan bagi kita agar kita tidak binasa. Nah, hal yang sama Allah mau melalui kedatangan Yesus Kristus, kita juga harus bisa mengampuni. Apakah Natal kali ini kau berkata, terima kasih Tuhan? Sahabat yang saya ministry, kalau selama ini kau bersungguh-sungguh terhadap orang tuamu, engkau marah sama orang tuamu, mungkin karena tidak ada baju Natal, sepatu Natal, atau engkau marah karena tidak sependapat dengan orang tuamu, tidak mengabulkan keinginanmu, bahkan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ataukah engkau marah sama orang tuamu karena mungkin pembagian warisan yang tidak adil, sehingga kau sakit hati, bahkan kau gak peduli lagi sama orang tuamu, dan kau membiarkan orang tuaku. Pernahkah kita merenung arti Natal yang sesungguhnya, yaitu mengasihi, mengampuni, memaafkan? Pernahkah kita merenung bagaimana besar pengorbanan orang tua kita semasa bayi, kanak-kanak, remaja, bahkan sampai kita dewasa? Saat ini banyak anak-anak yang membiarkan orang tuanya dan menganggap sudah tidak berarti apa-apa lagi dan sudah tidak dibutuhkan lagi. Sangat miris, saudara. Sementara mereka merayakan Natal, mereka bersuka cita, tapi mereka tidak lagi peduli akan orang tuanya. Satu hal yang ingin saya katakan kepada bapak, ibu, saudara, anak-anak sekalian, kau masih punya papa dan mama yang harus engkau kasihi. Kita tidak tahu sampai berapa lama, sampai kapan kita bisa hidup dengan orang tua kita. Mari belajar mengasihi, love in action. Yang pertama-tama harus kita bagikan bagi keluarga terdekat kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakak beradik kita, saudara-saudara kita. Sebagaimana Kristus mengasihi kita tanpa syarat, maka kita pun harus belajar mengasihi, mengampuni, dan memberikan yang terbaik, meskipun memang sakitnya itu di sini. Dan memang saudaraku, ketika kita belajar love in action, itu nggak mudah.
Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita sehingga kita bisa menjalani semuanya, bisa melewati semuanya, dan ada damai Natal menjadi bagian kita. Sahabat LCD Ministry, Natal adalah kasih. Mungkin saat ini ada masalah yang terjadi dalam rumah tanggamu, sakit hati, kekecewaan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, seumur hidup jika kita mencari kesempurnaan pada pasangan kita, kita tidak akan menemukannya. Engkau marah pada pasanganmu itu tidak salah, tetapi yang salah jika engkau tidak mau memaafkan dan tidak mau mengampuni. Haleluya. Love in action. Dan kasih itulah yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi pasangan kita. Mungkin juga saat ini engkau nggak ngomongan sama saudara-saudaramu, sama temanmu, sama sahabatmu. Engkau memutuskan hubungan dengan anggota keluargamu, dengan orang-orang terdekatmu, bosmu, gembalamu, pendetamu. Engkau benci, engkau marah atas perlakuan mereka yang tidak adil kepadamu. Jangan katakan, saudara, engkau mengasihi Yesus, engkau melayani Yesus, itu adalah bukti kasihmu. No, itu bukan bukti kasih. Bagaimana mungkin kita berani ngomong seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa bilang saya mengasihi Yesus yang tidak kita lihat dengan kasat mata jasmani, sedangkan orang yang di samping kita, di depan kita, pasangan kita, orang-orang terdekat kita tidak kita kasih. Sahabat yang saya dan Yesus, tidak ada Natal di hati. Perayaan sia-sia tanpa action. Action itu aplikasi Natal. Action itu aplikasi kasih. Dan Allah tidak hanya bicara, kita harus melihat, mencontohi teladannya. Dia kasih bukti yang nyata, dan ada begitu banyak saksinya. Saudara, apa bukti yang nyata yang kau berikan? Dia beri saya dan saudara love, cinta, kasih. Dan dia menunjukkan melalui tindakan dan perbuatan action. Dia datang selamatkan kita. Dia nggak persoalkan dosa kita. Dia nggak bilang kamu nggak layak, kamu orang berdosa, kamu udah nyakitin aku, kamu sudah injak-injak harga diriku, kamu sudah khianati aku, kamu sudah jual aku, kamu sudah permalukan aku. Yesus nggak pernah bilang tiada maaf bagimu, sudah cukup kuberi maafku. Yesus nggak pernah bilang aku tidak kenal kamu, aku benci kamu, kamu satu-satunya orang yang paling aku benci di dunia ini. Maka Yesus tidak pernah bilang enyah kau. Yesus nggak pernah bilang kamu nggak tahu diri. Yesus juga nggak pernah bilang kamu nggak tahu terima kasih, kamu manfaatin aku. Yesus nggak pernah bilang cukup sudah, tiada maaf bagimu. But Jesus give you love, give you and me love, true love, and love is action. Dan bagaimana dengan kita saat kita merayakan menyambut Natal? Sahabat LCD Ministry, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak egois. Mungkin itu bukan karakter kita, nggak saya banget, nggak gue banget gitu loh. Ya memang nggak mudah mau mengasihi, memang nggak mudah mau memaafkan, memang nggak mudah mengampuni. Tapi saya percaya kita pasti bisa. Sahabat LCD Ministry, memang nggak mudah untuk mengasihi. Mari kita belajar. Coba ganti kata kasih dengan nama kita, saudara pasti bisa. Setiap anak-anak Tuhan pasti bisa lakukan ini. Why? Because Jesus in my heart. Karena apa? Yesus ada di dalam hati kita. Karena di dalam Natal kita sudah alami kasih yang demikian. Kasih yang hanya memberi ketulusan. Yesus selamatkan kita. Tuhan tidak menyuruh kita untuk benerin hidup kita dulu baru kita datang kepada. Tapi dalam dosa, dia datang, dia jangkau saudara. Ini kasih yang memiliki inisiatif. Ini kasih yang memiliki action. Kasih yang berkorban. Apa yang dia berikan? Nyawanya. Kadang untuk minta maaf, minta ampun, susah banget. Kenapa? Masalahnya adalah harga diri kita. Kita kadang ngomong gini, dia yang salah, dia dong yang harusnya datang ke aku dan minta maaf. Ketika kita diminta untuk mengorbankan harga diri kita, kita nggak mau. Sahabat yang saya dan Yesus sampai mengorbankan nyawanya demi mengasihi kita. Mari kita renungkan pengorbanannya. Dan marilah kita belajar untuk mengasihi. Kasih adalah pengorbanan. Natal adalah kasih. Dan kasih adalah tindakan atau action. Sahabat yang saya Indonesia, kiranya perenungan di pagi hari ini bukan sekedar renungan yang membuat kita mengerti apa itu kasih. Tapi biarlah renungan di pagi hari ini membawa kita di dalam hidup yang mau datang kepada Tuhan. Maukah engkau mengasihi? Christmas itu love in action.
bukan sekedar emosi belaka. Buktikan. Waktu Allah mengasihi dunia, Ia memberikan anaknya, itu buktinya. Waktu kamu mengasihi orang tuamu, mengasihi kakak adikmu, mengasihi pasanganmu, mengasihi sahabatmu, mengasihi orang-orang di sekelilingmu, apa yang kau berikan? Natal tidak seharusnya menjadi ajang bagi orang untuk saling bertukar kado, saling memperlihatkan kemewahan. Natal bukan hanya menyambut tamu, memberi makan tamu, menyiapkan hidangan kue yang enak, tapi Natal adalah bagaimana kita mau mengasihi, memaafkan, melupakan, merangkul, berdamai. Natal adalah saatnya kita memberi kado buat Tuhan, karena ini ulang tahunnya Tuhan, birthday-nya Tuhan. Berikan hidup kita yang diubahkan, berikan yang terbaik, karena Ia sudah memberikan yang terbaik bagimu. Christmas is love, love in action. Natal adalah kasih, kasih adalah tindakan. Marilah kita menyambut Natal dan bertindaklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aplikasikan kasih melalui hal-hal yang perlu kita lakukan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Natal, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Christmas is love, love in action. Natal adalah kasih, dan kasih adalah tindakan. Aplikasi hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kadang kami egois karena harga diri kami Tuhan, tetapi melalui perenungan hari ini kami boleh menyadari akan arti kasih dan cinta yang sesungguhnya. Engkau memberikan kami kasih, Engkau memberikan cinta, bahkan Engkau menyelamatkan kami agar kami tidak binasa. Ajarlah kami untuk mengasihi melalui kasih yang Kau berikan Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh menyambut Natal sesuai dengan teladan-Mu. Dan Natal yang kami lewati bukanlah Natal yang sia-sia, tetapi Natal yang penuh kasih, Natal yang penuh action. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus-menerus diperbaharui, diubahkan, agar kami boleh semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu dan semakin melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, teruslah menyertai memberkati kami, dan biarlah terang firman-Mu selalu menjadi bagian kami di dalam kami menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, Christmas is love, love in action. Marilah kita aplikasikan tindakan kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan, untuk kita mau membereskan hal-hal yang perlu kita bereskan di tengah-tengah dunia ini, karena Allah begitu mengasihi kita. Haleluya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatanmu. Teruslah kuat, semangat, sukacita di dalam Tuhan. Selamat menyambut hari Natal. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kita.